Hai, jumpa lagi di perkuliahan metodologi penelitian. Kita akan belajar mengenai bagaimana cara mencari dan menemukan ide untuk skripsi atau tesis kita. Ikuti perkuliahan berikut. Cari di sini Google Cendekia, Google Scholar. Nah, tampilannya ini ada Google Scholar kalau bahasa Indonesia sama Google Cendekia. Nah, kalau Google Cendekia ini, jadi teman-teman bisa mengakses jurnal. Kalau kita searching di Google biasa, ya kita dapatkan bercampur-campur. Tapi kalau kita searching khusus Google Cendekia, maka jadi ada artikel, ada jurnal, ya ada e-book gitu. Kita mau mencari mengenai pertumbuhan gereja. Ini ketemu ini jurnal-jurnal yang sudah ada. Ya, kita ketemu. Misalnya kita mau membandingkan antara pertumbuhan gereja dengan pemuritan. Nah, kita ketemu ya. Atau apa misalnya yang menarik buat teman-teman. Kita tinggal ketik di sini. Ya, ketik kata kuncinya. Misalnya kita tertarik dengan efektivitas misi penginjilan dalam meningkatkan pertumbuhan gereja. Kita bisa klik di sini. Ya, ini akan proses. Nah, ini ketemu. Ternyata dia langsung ke jurnal ya. Ada jurnal namanya Dunamis. Nah, saat kita melihat jurnal, kita bisa melihat di sini dia Sinta berapa. Terakreditasi Sinta. Apa yang mau kita cari di sini tadi ya? Ternyata kita membuka jurnal ini ada beberapa artikel-artikel kalau kita tertarik misalnya mencari materi dari jurnal ini, maka kita bisa lihat jurnal ini. Atau kita bisa searching lagi di jurnal ini. Misalnya kita iseng, kita membuka apa sih yang ada di jurnal ini. Nah, misalnya ini ya, ada trauma healing bagi perempuan korban konflik misalnya. Orang Kristen dan politik belajar dari kasus Salomo dan Adonia dalam persaingan menuju tahta. Misalnya kita tertarik peran politik, ekonomi politik, sosial dalam kekerasan agama. Ya, kita klik di sini. Nah, ini. Maka yang perlu teman-teman lakukan pertama adalah baca abstraknya. Ya, abstrak itu kayak summary gitu, kayak perasaan inti dari jurnal. Jadi sebelum teman-teman ini sebenarnya judul peran ekonomi politik sosial dalam kekerasan atas nama agama isinya apa sih? Nah, teman-teman baca di abstrak bahwa artikel ini ditulis untuk mengkaji perdebatan hubungan agama dan kekerasan serta menjawab pertanyaan berikut ya dan seterusnya. Oh, ini kayaknya sesuai dengan penulisan saya. Nah, teman-teman tinggal klik yang ini nih, ada full text PDF. Nah, ini hasilnya, PDF-nya. Tadi kan yang tampilan pertama itu kan hanya abstrak ya. Nah, semua di jurnal itu tampilan pertamanya abstrak aja. Jadi hanya menggambarkan singkat gitu ya, isi dari penulisan jurnal. Dan kata kuncinya. Nah, kita kalau mencari sesuatu akan dicarikan ini kata kunci. Kalau bahasa kerennya hashtagnya. Hashtagnya apa? Hashtagnya tulisan ini adalah agama, politik, sosial, ekonomi, dan kekerasan. Ya, tinggal kalau sudah ini teman-teman mau mendownload, tinggal download PDF. Ya, tinggal teman-teman simpan. Nah, kita sudah mendapatkan satu referensi. Ya, kalau teman-teman sering membaca jurnal, maka teman-teman lama-lama bisa memahami cara sistematika di dalam penulisan jurnal. Biasanya kan pendahuluan itu sama dengan latar belakang masalah. Apa sih latar belakang masalah? Kenapa dia menulis mengenai peran ekonomi politik sosial dalam kekerasan atas nama agama? Kita baca dulu secara cepat ya.
agama dan kekerasan sudah jadi perbincangan, pembicaraan sekaligus perdebatan. Jadi biasanya di paragraf awal itu harus paragraf yang menggelitik, ya, harus paragraf yang membuat kita tertarik. Seperti itu ya, pandangan pertama. Biasa kan kalau kita menampilkan mau presentasi seperti kemarin Pak siapa ya, Pak Sahat ya, gimana caranya kita bisa menyelesaikan sidang, ya ini tadi, pandangan pertama harus begitu menggoda, ya kan, selanjutnya terserah Anda, itu ada iklan seperti itu ya. Nah, bagaimana kita juga membuat pandangan pertama yang menggoda. Menggoda siapa? Menggoda para pembaca untuk meneruskan, ya. Apa sih? Tapi sebelumnya kita kan sudah punya gambaran di sini penelitian ini tujuannya apa. Samakah tujuannya dengan kita? Selalu bicara tujuan. Artikel ini bertujuan mengkaji perdebatan antara hubungan agama dan menjawab apakah agama menyebabkan tindakan kekerasan perang atau atas nama agama. Kemudian di sini setelah ada latar belakang tujuan, kemudian ada sedikit latar belakang dan ada metode. Kajian ini dilakukan melalui tinjauan pustaka. Ini metodenya, tinjauan pustaka, ya library research. Pasti ada, ya. Nanti kita di next itu kita akan belajar bagaimana membaca abstrak. Ya, nanti kan teman-teman juga harus membuat abstrak pada saat selesai penelitian, membuat abstrak. Tetapi ada juga yang menyarankan buat abstraksinya dulu, karena biasanya penelitian sudah bisa kita kira-kira. Kan hanya dirubah nanti di akhirnya ya, hasil akhirnya. Oke. Penelitian ini, kajian ini melalui tinjauan pustaka. Jadi dia pakai literatur research, ada ya, dengan mensintesakan beberapa pandangan yang berbeda dari sejumlah ahli dalam hubungan agama dan kekerasan. Jadi dia pasti membandingkan beberapa teori dan pandangan tentang hubungan agama dan kekerasan. Hasilnya, nah ini kan ada nih, hasilnya berarti ini sudah di bab 4. Ya, tadi kajian ini melalui tinjauan pustaka itu bab 3. Ya kan? Kemudian hasilnya berupa pemikiran konseptual bahwa kekerasan atas nama agama dilatar belakangi oleh motif kelompok berkuasa untuk mempertahankan kekuasaan dan kekerasan, motif dan seterusnya. Ini motif. Ya, inilah yang menjadi analisa, ya, hasil analisis dari penelitian yang dilakukan. Jadi gambarannya kita bisa baca di abstrak. Jadi teman-teman kan akan lebih mudah ketika misalnya mencari hubungan antara pertumbuhan gereja, ya, bagaimanakah pertumbuhan gereja di masa pandemi, ya, pertumbuhan gereja A, B, C misalnya gereja itu ya, kan gerejanya harus kita sebutkan karena kalau kita tidak membatasi ruang lingkup penelitian kita, maka bisa saja penelitian kita sifatnya internasional, ya. Tapi apakah penelitian kita ini bisa mewakili tadi ya sampel yang kita ambil, sehingga, nah, kita mengambil di daerah mana seperti itu ya. Tapi karena ini adalah literatur review, ya, maka ya dia mereview, namanya review teori ya sifatnya universal. Nah, bisa kita secara generalisasi, ya, karena metodenya deskriptif, kita bisa secara generalisasi membuat kesimpulan bahwa ini tadi, ya, hasilnya pemikiran bahwa dilatar belakangi oleh motif kelompok berkuasa mempertahankan kekuasaan dengan kekerasan. Ya, hasilnya seperti ini. Oke. Itu summary atau ringkasan dari jurnal.
Jadi kalau kita mau meneliti mengenai ini, peran politik, sosial, dan kekerasan atas nama agama, misalnya ya, tetapi dari sudut pandang yang berbeda, ya, misalnya kita melihatnya hanya khusus untuk agama Kristen, misalnya ya, maka ini tadi, ini bisa dijadikan referensi. Nah, baru kita membaca gitu ya dari pendahuluan, ini latar belakangnya. Seterusnya latar belakangnya ini cukup panjang karena dia ada 16 halaman. Nah, kemudian sebentar, satu latar belakang pendahuluan. Biasanya harus ada teori, kerangka teori. Oh, jadi dia pendahuluannya setelah itu ke dasar teorinya itu dicampur. Jadi dia tidak ada nih yang B ya. Langsung ke metode penelitian. Tadi ada ya. Nah, ini kan ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini tadi ya kualitatif, tadi studi pustaka, ya, literatur research, dari sejumlah artikel internasional bereputasi dan buku-buku mengkaji hubungan antara agama dan kekerasan. Artikel ini mensintesakan sejumlah pandangan dan pemikiran bahwa agama adalah sumber dari setiap kekerasan dan seterusnya itu ya. Jadi ini kan dia mencari referensi mengenai ini yang meyakinkan bahwa agama dan kekerasan itu bersahabat ya, diperbolehkan gitu kan, seperti itu. Hasil pembahasannya ini pandangan bahwa agama sumber kekuasaan, ini pembahasannya. Bisa kita baca. Terakhirnya adalah kesimpulannya. Nah, ini kesimpulan. Kajian ini melihat bahwa ada motif non-agamawi yang memanfaatkan bla bla bla. Ada pertanyaan? Gampang ya? Jadi berangkat dulu dari ini, dari contekan-contekan kalau saya secara sederhananya ya, kita katakan gitu ya, contekan-contekan ilmiah ya, contekan-contekan jurnal yang sudah ada. Jadi saya katakan sekarang itu gampang banget. Yang penting punya kuota, kuotanya kenceng, ya kan? Ya laptopnya jangan lemot gitu ya. Kita tinggal cari ini. Ini satu. Nah, berarti ini kalau teman-teman mau download, tinggal download. Apakah teman-teman bisa mengkonversi antara dari PDF ke Word? Bisa? Bisa ya? Oke. Ini sebentar saya clear dulu. Sorry kalau saya sangat ini ya, biar teman-teman yang lain juga memahami. Biasa kalau kita sudah faktor U, sudah pusing duluan, padahal sebenarnya ini tadi ya kita dipermudah. Nah, kita sudah ketemu ini. Tinggal kita simpan. Ya, kita download lagi, kita simpan. Save as. Oke, setelah itu teman-teman bisa simpan ya. Simpan filenya. Misalnya karena agama, siapa penulisnya? Saya lupa tadi, misalnya Mr. X. Simpan artikel-artikel yang menurut kita menarik. Ya, jadi kita udah punya bocoran dulu nih. Oh, kata si ini begini, ya. Kemudian kita mencari yang sama. Dari beberapa jurnal tadi kita pakai, dan kita bisa melihat ini ya, biasanya ada nama jurnalnya. Jurnal Raden Intan, ACID ya. Akademi ya, ID-nya Indonesia. Ya. Misalnya ini ya, ada yang membuat materi mengenai terorisme dan kekerasan nama agama dari kasus bom Surabaya 2018. Ya, kita bisa buka gini.
PDF-nya. Ini di Google Scholarship juga ya, Bu? Iya, Buku, yang penting buku kan juga kata ada. kuncinya. Oh, Kata kuncinya apa? Misalnya Bu Justisia mau cari tentang apa? tentang itu sih. Tertarik dengan itu, Bu. Dengan ekosistem. Apa tuh Ekosistem ekosistem apa? lingkungan. Sekolah. Lingkungan alam. Mm-mm. Iya. Ekosistem. Saya tertarik itu sih, Bu. Iya. Tentang apa ya? Tentang kerusakan alam sih lebih tepatnya. Ya, tapi Gitu. kemana gitu? Oh, lebih tepatnya sih Terhadap ke apa? sampah, Bu. Sampah merusak lingkungan. Karena kan saat ini kan sampah masih itu ya, masih susah gitu. Saya Iya, tertarik nah, dengan sampah ini. ya misalnya ingin mengenalkan ke anak ya, anak sekolah. Ya, Ya, nah ini kan bisa ada nih persepsi partisipasi sekolah dasar dalam pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. Berarti kita harus lebih ini ya, Bu ya, lebih detail bilangnya ya. Contohnya, Iya dong. kalau kita dalam pengajarannya buat orang dewasa, berarti untuk contohnya guru-guru harus sebutkan Iya, begitu. langsung aja guru gitu. Sampah, koma, guru. Jadi supaya arahnya memang ke guru gitu. Oh. Kalau kita hanya lingkungan ekosistem alam sama sampah, bisa saja jatuhnya ke biologi gitu kan. Ke lingkungan hidup Ya. saja gitu loh, yang umum. Iya, ekologi, Mak. Kayaknya ekologi ya, Bu ya. Saya lupa deh. Ekologi itu tentang lingkungan alam ya, Bu? Tentang iya. apa? Lingkungan sekitar, ekologi ya? Iya, ekologi. Jadi harus spesifik kata kuncinya. Oh, itu ya. Iya. Ini kan nih banyak nih. Nah, ini masih tentang siswa. Nah, tinggal cari aja nih banyak. Tuh. Sampai mau halaman keberapa ya. Jadi, kemudian dari sini tadi baca aja. Ya dari judulnya kira-kira yang mana ya. Tadi dilihat di abstraksinya. Apakah sesuai enggak? Karena jadi, pasti harus punya gambaran. Ini buku ya, Bu ya? Penanaman cinta lingkungan. Yang mana? Yang ini buku ya, Bu? Yang ditunjukkan jurnal. Ini. Jurnal semua ya. Oh. Ini ada tulisannya nih, jurnal pancar, jurnal obsesi. Oh iya. Ya. Kalau buku tadi tulisan di depannya ada tulisannya buku. Tapi kayaknya kalau apa ya? Sebenarnya aku tertarik banget dengan lingkungan alam itu, Bu. Tapi kalau saya mikir lagi, berat juga ya. Itu harus penelitian ya, Bu ya. Itu nggak cukup dengan kuantitatif ya. Itu harus kualitatif ya. Enggak, bisa tergantung nanti sudut pandangnya mau kemana. Oh. Tapi kalau hanya literatur library riset juga boleh. Lingkungan alam di library riset itu. Penelitian. Iya, bisa aja. Gading 19. Kalau saya sendiri sebenarnya terbeban dengan ini sih, dengan keadaan sampah itu sebenarnya, Bu. Tapi kalau kita mau melihat kebijakan pemerintah kan beda lagi nanti, betul nggak? Pengelolaan sampah versi dari tadi dan hubungannya dengan kebijakan publik. Nah itu kan udah lain lagi. Bahasanya udah bukan teologi kan gitu, betul nggak? Sebenarnya sih ya, Bu. Iya. Tapi kalau kita hubungkan dengan pemeliharaan alam yang kejadian 1 ayat, kejadian 2:15, kejadian 1 ayat berapa sih? Bisa. Ayat 28 ya. Iya, bisa kita tadi. Banyak. Iya, pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan ayat, berdasarkan pandangan Kristiani. Nanti gitu. Di dalamnya baru kita bicara tentang ayat Alkitab. Oh. Ya kan pandangan Kristiani kan yang percaya Alkitab siapa? Gitu. Kalau kita orang Muslim kan berdasarkan Al-Qur'an. Pasti di dalam Al-Qur'an itu tertulis dong ayatnya dari mana kan begitu ya? Iya. Emang juga sih ada rencana kayak gitu kan. Kami di sekolah itu ada berbagi ilmu. Ya kalau aku sih berpikirnya
Kalau ibaratnya itu untuk umum kan, saya mau bawakan dari apa? Bagaimana persamaannya dengan ajaran Kristen sebenarnya, Bu. Nah, Ada juga harus kayak gitu ngambilnya sebenarnya. karena kita teologi ya berdasarkan agama Kristen boleh. Hmm. Dibandingkan dengan kebijakan dari pemerintah. Oh, Kayak kita searching undang-undangnya ada nggak, perpunya ada nggak, ya kan, PP-nya iya ada sih. nggak mengenai tadi ya pengelolaan sampah, atau misalnya mau lebih luas lagi tentang apa, menjaga lingkungan hidup. Kalau sampah kan berarti bagian dari menjaga Iya, lingkungan hidup kan, dia subsnya iya. lebih kecil, betul nggak? Oh iya benar, benar Bu. Iya, jadi Poin intinya. mana mau yang secara luas atau main sampah saja? Kalau lingkungan hidup ini kan luas banget, ya kan? Iya benar. Menjaga ekosistem di Iya. dalamnya, terumbu karang, ya kan, beda lagi dengan sampah. Sampah pun ada sampah perumahan, ya kan? Ada sampah laut, sampah tumpahan minyak, gitu kan? Itu harus spesifik juga, betul Berarti nggak? kalau kita bikin lingkungan hidup, berarti kita harus seperti yang tadi Bu bilang ya, lingkungan hidup berarti luas ya cakupannya ya. Berarti kalau kita bikin itu kualitatif, berarti itu harus, apakah harus semuanya diteliti atau gimana? Maksudnya angket yang akan kita tujukan, yang kita buatkan itu berhubungan seperti Ibu bilang itu nggak? Harus berhubungan seperti apa? Tentang hutan, tentang apa namanya? Tentang sungai gitu, tentang laut. Apakah harus seperti itu? Harus kalau kita bilang lingkungan hidup? Ya bisa saja gitu, tapi apakah tidak terlalu luas? Terus Jadi kalau lingkungan hidup itu mau objek kita siapa? Objeknya. oh iya harus ada objek tertentu Iya, ya. objeknya Contohnya apa? sungai ini gitu ya, Iya, laut apakah ini. tadi, apakah Oh. Ibu Justisia ini orang biologi yang Hmm. meneliti lingkungan dari mikrobiologinya, mau ngecek flora faunanya, itu kan berbeda gitu. Atau Berarti mau melihat gaya hidup manusianya di sekitar situ. yang lebih ini itu berarti itu ya Bu harus dihubungkan dengan ini ya, Iya, dengan lebih yang ayat spesifik tadi itu ya. kan, iya. Oh. Kalau mau bukan dengan ayat, ya boleh. Bahwa Tuhan ingin misalnya kita menjaga lingkungan hidup ini kan seperti itu ya. Tapi siapa? Gitu, jangan terlalu abstrak gitu loh. Ya orang-orang yang mana, penelitian kita kan harus dibatasi. Tidak mungkin kemudian mengeneralisasi gitu ya, bahwa seluruh orang, seluruh dunia ini, orang di dunia ini, ya kan, mampu mengelola sampah dengan baik, misalnya seperti itu. Iya, sebenarnya semuanya sih. Iya. Saat ini Tapi lagi harus dibatasi nanti. Makanya baca dulu referensi-referensi, nanti yang tertarik, oh aku maunya yang ini nih. Aku maunya tentang pengelolaan sampah terhadap ini misalnya ya, terhadap siswa SMA. Gitu ya. Bagaimana sih apa namanya moralitas mereka atau rasa care peduli mereka terhadap lingkungan kan seperti itu. Atau kita melihat apakah gereja memberikan jawaban gitu ya terhadap persoalan sampah Bantar Gebang. Kan bisa beda lagi di situ. Misalnya kita menyoroti ya secara tadi ya apa namanya sosial. Apakah hidup di Bantar Gebang, apakah gereja-gereja yang hidup di dekat Bantar Gebang yang dekat sampah itu berkembang? Kan beda lagi di situ. Makanya kalau masih bingung, baca referensi di jurnal. Nanti ketemu, oh iya yang ini, saya maunya yang ini. Jadi tidak dalam mengawang-awang yang terlalu luas gitu loh, Bu Justisia. Oke Bu, nanti aku coba dulu ya. Iya. Untuk proposalnya saya coba pelajarin dulu deh. Baca dulu.
karena emang dari dulu pengen itu aja sih. Kalau pendidikan, ya memang kita udah pendidikan, cuman bagaimana, itu tadi yang tadi Ibu bilang ya, lebih bagaimana rasa pedulinya sih, yang harus dibahas emang sih. Iya. Lebih tertarik Bisa itu sih kan. sebenarnya dari pendidikan kita bisa ngambil yaitu peduli siswa yang peduli. Itu kan pendidikan juga. Oh, gitu. Bagaimana intinya bagaimana menanamkan kepedulian siswa gitu ya, Bu ya? Iya, Terhadap terhadap pengelolaan sampah misalnya di lingkungan sekolah. Oke, oke. Khususnya karena di sekolah Kristen misalnya kita kemudian mengacu pada Alkitab kan bisa aja ya. Sekolah itu kan tadi ada yang umum, ada yang berbasis agama. Kalau kita berbasis agama atau Kristen ya apa di situ tentang ayat firman Tuhan kan gitu. Yang penting ketemu triknya gitu, bahwa cara untuk kita tadi ya mengembangkan ide kita ya membaca jurnal. Kalau jurnal itu enak sudah disamerikan. Bayangkan kalau kita harus secara fisik mencari materi jurnal, sakit kepala itu. Ini kan membongkar skripsi, membongkar tesis. Dulu teman-teman saya itu sangat rajin ke UI, ngebongkarin perpustakaan UI, saya bilang sakit kepala. Betul nggak? Kan harus mencari di apa namanya, untung udah ada di komputer kan, judulnya yang mereka cari. Oh, nggak ada ketemu judulnya, habis itu mereka secara fisik betul-betul ke UI itu membuka itu sih, bilang aduh hari gini. Di internet ya, biasanya ada itunya Bu, ada komputernya. Iya ada indeksnya memang. Tapi kan kalau dia mencari fisik, gimana sih kita baca jurnal, kita baca tesis 200, 100, 201 halaman. Kita mending baca jurnal 16 halaman. Betul nggak? Iya kan? Baca jurnal 16 halaman kan 15 menit selesai. Apalagi kalau kita biasa baca cepat kan 5 menit ini langsung kita sudah sortir. Mana yang sesuai dengan kita, mana yang enggak gitu. Yang sesuai langsung download, download. Pertanyaan kira-kira udah punya gambaran ya? Nanya. Kalau bedanya kalau menggunakan jurnal sama artikel, kalau kita mau pakai itu lebih mendalam, tentu saja artikel, tapi tentu saja jurnal ya. Iya, jurnal itu kan penelitian, Pak. Kalau artikel itu kan baru buah pikiran, Pak. Oh, berarti kita harus analisa lagi ya? Iya. Artikel itu kan misalnya tentang pengelolaan sampah di TPAA ya. Apa yang terjadi di situ kan hanya pemikirannya dia gitu. Tapi kalau udah jurnal memang itu sudah standar penelitian, Pak. Kerangka teoritisnya, ada metode penelitiannya, seperti itu. Dan formatnya juga udah baku. Metode penelitiannya kan sudah baku. Ya, menggunakan metode penelitian yang diakui oleh dunia akademi. Hasilnya ini. Dan diakui pula oleh sesama masyarakat akademik bahwa jurnal itu berkualitas kan gitu, Pak. Ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan artikel bisa diangkat sebagai judul juga ya, Bu? Artikel bisa diangkat bukan sebagai judul bisa, Pak, kalau memang itu menarik ya. Nanti kita di next step, Pak, ya, ngomongin tentang judul ya. Ini kita mencari ide dulu. Mencari ide supaya ketemu dulu nih. Tadi yang masih mengawang-awang kita ketemu. Yang masih tadi kan ada rasa ketakutan, saya kayaknya susah gitu, tapi begitu dibuka ini kan udah mulai gambaran, oh ternyata contekannya banyak ya, iya. Kalau artikel biasanya kita mengambil untuk misalnya latar belakang gitu, Pak. Kan iya, tidak bisa dijadikan dasar teori ya. Kalau dasar teori itu kan biasanya harus dari buku ya, yang diakui gitu. Kita mengambil buku yang abal-abal boleh nggak? Boleh, cuman kan nanti ketika kita sidang gitu, ketika kita bimbingan kan diketawain ini siapa ini tokohnya gitu. Misalnya kredibel kan gitu kan, Pak.
Boleh Iya. nggak ya? Boleh. Kalau kita bicara boleh tidak boleh kan boleh. Tapi apakah Baik. itu kredibel? Baik, Bu. Kok kita ngambilnya dari pandangan teori atau dari buku yang disampaikan oleh ya orang yang kualitasnya seperti itu misalnya ya. Ya, baik. Gitu. Kan banyak orang sekarang bikin buku-buku juga kan banyak. Iya. Cuman nggak tahu apa isinya. Kadang juga antara judul dengan isi nggak ada hubungan kan banyak juga, Pak. Tapi kalau kita masyarakat akademik kan kita paham ini larinya mau kemana gitu. Ya. Kalau konsumsinya untuk publik kan pasti akan berbeda ya dengan konsumsinya untuk masyarakat akademik gitu. Iya. Kalau misalnya kita baca bukunya Renal Kasali, walaupun untuk publik, tapi karena dia orang akademik, pasti pembahasannya dalam gitu, bisa kita ambil sebagai referensi kan gitu ya. Baik, Bu. Iya. Tapi kalau misalnya bukunya Paul Chang, ya, yang sedang di internet gitu, misalnya Pak ya mengenai khilafah terakhir gitu. Kalau Bapak mau ngambil boleh nggak ya? Boleh. Kan gitu. Tapi apakah pembimbingnya setuju? Ini apa yang kamu ambil dari dia misalnya ya? Seperti itu dikembalikan lagi kan Pak. Ya. Seperti kita mengambil jurnal, yakin nih ini jurnal abal-abal ya. Kan berarti kualitas kita bisa diragukan gitu. Kalau 10 jurnal berbicara hal yang sama, satu jurnal ngomongnya hasilnya berbeda kan bisa saja kita jadi tanda tanya ya. Ya. Ya lagi Pak? Sementara belum, Bu. Belum. Ini tadi kita tentang jurnal dari Google Scholar ya, atau Google Cendekia. Tapi bisa juga kita langsung ngambil dari Google-nya. Kita bisa ngambil langsung dari jurnalnya. Misalnya kita sudah ada tahu nih ada jurnal atau jurnalnya STT gitu ya Pak, STT mana gitu, STT IKAT. Nah, kita coba cari aja langsung. Sama sih dengan yang jurnal yang pertama ya, cuman bedanya kan kita dapatkan tadi dari Google Scholar ya, karena kita mencari jurnal tertentu. Tapi kalau misalnya kita mau lihat jurnalnya STT Evangelical ini, dia udah Sinta 3 ya. Dia sudah Sinta 3. Misalnya seperti ini ya, kita bisa lihat isinya apa sih. Kita bisa lihat, nah kontennya seperti ini. Nah kita bisa lihat ya, editornya siapa. Jadi kalau kita mau lihat jurnal, dia kredibel apa enggak, masuk Sinta berapa, dia masuk di mana aja, dan kita bisa lihat di sini. Ya, dia terhubung dengan apa saja ada di sini. Dia jurnalnya setahun 2 kali ya. Spring jelas biasanya ini ada ISSN-nya ya, kemudian menghubungi siapa. Begitu jurnal kita ditolak, biasanya langsung diinformasi dengan cepat. Jadi supaya kalau kita masukkan ke jurnal, ke salah satu jurnal ini kemudian tidak diterima, ya kita bisa cepat ini ya, cepat cari tindakan. Ini ada biaya fee-nya ya, artinya kalau mau dimasukkan ke dalam jurnal ini kita harus bayar ya, tapi harganya jelas tertera di situ. Jadi nggak ada main di bawah gitu ya, di bawah tangan gitu, tidak ada. Demikian juga untuk jurnal-jurnal internasional. Ya, kalau kita cari mengenai pertumbuhan gereja, maka yang ketemu jurnal ini misalnya. Efektivitas misi penginjilan dalam meningkatkan pertumbuhan gereja. Ya, multiplisitas pertumbuhan iman dan implikasinya bagi karya pedagogis liturgis gereja dan seterusnya. Berarti kita sudah menemukan gitu kalau tema kita mengenai pertumbuhan gereja, kata kuncinya di jurnal ini ketemu ini tulisannya. Seperti itu ya, mudah ya, sama nanti abstraksinya. Nah, kalau cara mudah tadi kita sudah
kalau kita sudah menemukan berbagai jurnal, ya, terus jurnalnya sudah kita simpan gitu ya. Sekarang kita kalau membuat outline gambaran secara ini ya, mengenai satu penulisan ya, kita balik ke Google biasa karena itu PDF ya. Kemudian kita mau susun ke dalam Word ya, kita pilih convert PDF to Word yang gratis. Mudah yang saya janjikan kemarin supaya kita gampang dulu ya. Tadi kan kita punya misalnya beberapa penulisan. Ya, kalau kita ketik ulang kan capek ya. Nah, caranya kita konversi tadi dari PDF ke dalam Word. Kita pilih filenya. Misalnya tadi ini ya, contoh kekerasan agama. Upload ini, dia akan proses convert. Merubah PDF ke dalam Word. Karena kan kalau kita mengetik ke dalam Word ya, kita ketik. Jadi saya bilang ke teman-teman, sekarang zamannya teknologi. Kalau nggak ngerti gimana Bu caranya di YouTube itu banyak cara membuat tesis paling mudah, cara mengganti PDF ke dalam Word itu kita udah tinggal ini aja. Nah ini sudah dalam bentuk Word, iya kita tinggal download. Memang saya sendiri nggak hafal mana convert PDF yang bagus, nanti teman-teman coba saya sendiri ya kira-kira. Ada yang hasilnya bagus, ada yang rada-rada hancur gitu ya, formatnya ada gitu. Tapi biasanya yang itu Bu, oke kok, aku selalu pakai itu waktu ya? Iya, yang 100%. Jadi tulisannya ada convert dari Word PDF ke Word gitu. Iya. Itu ada tulisan 100 itu lengkap bagus dia. Kalau biasanya kalau dari PDF ke Word nggak ada masalah, yang masalah itu dari PDF ke PPT ya. Kadang suka formatnya itu ada yang PPT ya. potong ya. Tapi kalau Word itu susah. Kan mungkin lebih mudah ya dia. Nah, iya benar. Kita ngambil yang gratis aja lah, nggak usah kita download gitu ya. Toh yang kita ini kan cuman paling banyak berapa halaman sih? 20. Itu juga kan filenya kecil. Biasanya yang dia minta nggak mampu itu kalau misalnya kita convert sampai 100 halaman. Nah itu suka dia minta yang berbayar ya. Nah ini tapi sudah kalau jadi. Yang 100% itu dia bisa Bu? Bisa ya? Dia iya sih, masing-masing sih, cuma saya nggak hafal. Tulisannya 100% tapi ya Bu? Iya, nah ini teman-teman, kalau sudah kita konversi dari PDF ke Word, nah ini tinggal diatur aja ya, formatnya. Jadi teman-teman bisa copy paste dulu. Copy paste dari beberapa materi gitu ya, dari beberapa jurnal. Copy paste digabungin aja dulu gitu. Lalu ketemu latar belakangnya, ketemu teorinya gitu. Terutama teori biasanya ya, kita copy paste itu kan banyak dari teori atau dari metode penelitian. Udah deh. Nah, setelah teman-teman sudah copy paste, sudah gabungin, nah saran saya kalau sudah selesai harus ketik ulang. Kenapa harus ketik ulang? Karena ini ada kayak ada tanda-tandanya lah gitu ya. Kalau ini adalah hasil tadi konversi copy paste. Jadi kalau mau aman setelah kita selesai membuat outline-nya sudah selesai nih ya, teori-teorinya sudah kita benerin, baru kita ketik ulang. Untuk menghindari Turnitin, baru setelah kita ketik ulang, sambil kita ketik ulang kita parafrase. Nah, itu nanti kita aman dari Turnitin. Karena saya pernah ngalamin gitu ya. Saking malesnya gitu ya. Ini dari sini udah saya ambil copy paste, pindah ke file yang baru. Ya, kemudian saya parafrase masih kena.
Tapi kalau saya ketik ulang dengan parafrase itu nggak kena. Gitu salah satu triknya. Kan kita nggak boleh langsung ini ngambil ya, karena walaupun tadi kita sudah ketik ulang, tapi nggak parafrase, kita akan kena Turnitin plagiat. Cuman kan untuk awalnya saya sarankan, nah kita mengambil dari jurnal itu untuk apa? Kita ketemu dulu rangkaian cerita kita itu, kita ambil dari pasal-pasal orang lain, ya kan? Setelah kita gabungkan, baru kita rapikan. Jadi jangan dirapikan dulu, pusing nanti. Ya, kita ini aja dulu, apa namanya? Kumpul. Iya, kumpulkan, kita cangkok-cangkokkan aja dulu, gitulah kasarnya. Setelah sudah rapi, kerangka berpikirnya sudah ketemu, ya runut berpikir sistematisnya sudah ketemu, baru kita rapikan untuk tadi Turnitin dan menghindari plagiarisme. Yang saya selalu katakan, sekarang tuh enak banget. Sudah ada semua di depan mata gitu. Tinggal bagaimana kita kreatif. Ya, kita mencari cara di mana kita punya niat, ya pasti ada jalan gitu. Tapi kalau kita udah nggak ada niat, ya nggak ketemu jalannya. Kalau kita niat, terus kita searching, kita rajin mencari, caranya pasti ketemu. Karena pada prinsipnya yaitu semua orang suka berbagi. Makanya kita tinggal cari aja, hanya persoalannya apakah materi yang kita ambil itu berkualitas atau kredibel enggak, gitu doang. Ya, sebentar. Bila video ini menarik dan berguna untuk Anda, silakan subscribe buat yang belum subscribe, berikan like dan komennya, serta mainkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Inilah channel memasak, kuliah ekonomi, skripsi tesis, dan juga motivasi. Sampai jumpa di video berikutnya.